Indonesia memasuki hari kemerdekaan yang ke-78 tahun. Proses sejarah panjang sehingga sampai kepada titik ini memang sesuatu yang gak mudah bagi bangsa ini. Tetapi apapun rintangan, dinamika yang telah kita lewati bersama, puji Tuhan kita masih tetap bersatu, kita masih tetap menginginkan Indonesia yang lebih baik. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Mas Dito. Beliau selaku salah satu mahasiswa Pascawa di Unitri dan juga sebagai ketua Himpas di Unitri ya Mas ya. Nah, sekarang beliau hadir bersama kita mewakili suara milenial untuk melihat konteks perjuangan. Kita akan berdiskusi beberapa jam ke depan dengan beliau untuk menggali kira-kira seperti apa perjuangan itu dan harus seperti apa generasi sekarang ke depannya. Kebetulan beliau ini dalam dunia gerakan maupun dalam dunia akademis salah satu mahasiswa yang cukup progres, cukup baik, sehingga di kesempatan ini kita mengharapkan bahwa ada hal yang bisa kita ambil bersama terkait soal diskusi kita pada perjuangan kemerdekaan. Nah, bagaimana Mas kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Puji ya? Tuhan, sehat. Baik. Kita ini kan sedang memasuki tahun kemerdekaan ke-78 Mas. Iya. Nah, merdeka itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Mas. Betul. Menurut sampean Mas, apakah merdeka ini seperti yang tertulis di dalam buku sejarah ataukah merdeka yang sesungguhnya itu seperti apa Mas? Kira-kira dari pandangan sampean, apa yang Anda ingin komentari terkait ini Mas? Ini pertanyaan pertama udah ini ya, udah langsung. Iya Mas. Langsung berat. Pokoknya harus langsung. Iya Mas. Oke. Kita bersyukur Mas Ya. Yongki, kita menginjak usia ke-78. Kita sudah melewati setengah abad ya, 50 tahun. Ya. Kemudian banyak sekali dinamika sepanjang perjalanan bangsa, baik dinamika politik, Betul. sosial, ekonomi, dan macam-macam. Betul. Dan kita masih bisa melalui ini, dan memang kita berangan-angan bahwa Indonesia ada hingga dunia akhir ya Mas ya. Amin amin. Di 2045 sudah beberapa tahun lagi. Oke, kembali ke merdeka. Jadi merdeka di zaman penjajahan itu adalah sesuatu yang terlarang Mas ya. Bahkan pejuang-pejuang kita untuk memutar lagu Indonesia Raya saja harus sembunyi-sembunyi. Mengucapkan kata merdeka bisa dibui ya, karena terlarang sekali waktu itu. Kemudian dibentuk oleh sebuah persatuan yang ditegaskan ya, salah satunya dalam Sumpah Pemuda yang dimotori oleh pemuda dari berbagai macam ya, ada dari Java, ada dari Maluku, ada dari Sumatera, seluruh wilayah bersatu menyisingkan kepentingan masing-masing untuk kepentingan yang lebih besar. Merdeka. Jadi di merdeka adalah sesuatu yang secara esensial bisa melaksanakan pikiran, kemudian pendapat, apa yang kita inginkan kita bisa tuangkan dalam sebuah gagasan. Kemudian merdeka juga tidak hanya merdeka secara fisik saya rasa Mas, tapi bagaimana di masa sekarang ini saya melihat penjajahan tidak lagi dalam bentuk kolonialisasi negara lain atau serangan asing datang secara fisik, namun lebih ke penjajahan yang lain, misalnya teknologi ya. Kemudian sosial budaya, dan ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana kita tidak hanya merdeka sekarang secara fisik, tapi kita bisa merdeka sebagai bangsa. Kita hadirkan lagi nilai-nilai jati diri kita bangsa Indonesia. Kita buktikan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa merdeka. Kita bangga dengan berbahasa Indonesia. Kita bangga dengan sebagai dengan lagu Indonesia Raya dan lain-lain yang kita dapatkan sekarang. Jadi saya melihat merdeka secara esensial adalah secara fisik kita merdeka, dan juga secara non fisik. Misalnya kita bisa menuangkan gagasan, kemudian kita bangga terhadap jati diri kita sendiri. Makanya kan
apa yang dicita-citakan oleh salah satunya founding father kita Bung Karno adalah Betul. bagaimana kita bisa berdikari, Mas. Iya, Berdiri di atas kaki kaki sendiri. Saya rasa itu esensi Ya, merdeka, esensi Mas. merdeka. Ya. Tapi kan menuju merdeka itu Mas, Ya. menuju merdeka itu kan merdeka ini kan mudah ya mengucapkannya ya kan. Tentu bahwa di zaman itu adalah mimpi semua bangsa Indonesia, terutama para tokoh-tokoh pejuang kita ya. Ya. Bagaimana melewati proses penjajahan yang panjang, Ya. kurang lebih 350 tahun itu, kita harus keluar dari ketertindasan itu untuk mencapai merdeka itu kan tentu perjuangan ini kan dahsyat ya, Mas. Sampai mengorbankan keringat, darah, bahkan nyawa sekalipun ditaruhkan itu semata-mata demi untuk mencapai merdeka. Nah, kalau kita lihat itu kan konteks perjuangan yang dahsyat tuh, Mas. Nah, dalam hal konteks perjuangan ini, Mas, menurut sampean perjuangan itu harusnya seperti apa dalam konteks kekinian? Kalau dulu itu kan melawan penjajah tuh, Ya. angkat senjata, ya kan, harus perang, ya kan. Nah, konteks seperti tadi Mas bilang bahwa merdeka secara fisik itu harus terwujud dalam gagasan hari ini, ya ide dan lain segala macam. Nah, apakah sebatas itu, Mas? Apa merdeka kita hari ini? Ataukah mungkin ada pendapat lain yang Anda ingin komentari terkait bagaimana konteks perjuangan hari ini di umur Indonesia yang telah memasuki 78 tahun, Mas? Gimana, Mas, pendapatnya? Oke, jadi saya selalu teringat pesan-pesan dari founding fathers ya, bahwa Ya. suatu saat yang lebih sulit itu bukan melawan penjajah, Yang lebih Tetap- sulit bukan ya. melawan penjajah. tapi bagaimana dinamika dengan sesama anak negeri. Ya. Nah, gitu. Ya. Hari ini dengan era 4.0 kita menuju Ya. ke era 5.0 ya, Mas. Benar. Society Betul. dengan perkembangan teknologi, bahkan sudah ada kecerdasan buatan dan Ya. lain-lain. Ya. Nah, perjuangan zaman sekarang itu memang tidak sebatas perjuangan untuk merdeka kita melawan penjajah kayak zaman dulu, Ya, Mas. secara fisik, Fisik, ya, ya. angkat senjata, Angkat senjata, ya, bambu runcing. ya, ya, Tapi bagaimana konteks kita perjuangan Ya. untuk melawan serangan-serangan yang non fisik, Mas. Ya, Saya bilang contohnya tadi. tuh, Mas. Contohnya seperti Contoh. apa non-fisik? Contoh ya, misalnya Ya. akankah kecerdasan buatan ini akan menggerus Ya. kemerdekaan kita sebagai manusia? Baik. Ini contoh. Apakah Baik. siapkah bangsa kita menghadapi Ya. kemajuan-kemajuan ini, Mas? Benar. Harus nggak siap loh, Mas. Ya, Kita harus siap. harus kan, siap. Gitu. Ya. Apakah peluang ini bisa kita manfaatkan dengan kemajuan teknologi, Betul. ataukah peluang ini justru Malah menjadi menggerus ancaman. jati Ya. diri kita? Betul. Nah, jadi perjuangan yang pertama zaman sekarang, Ya, bagaimana bangsa kita bisa betul. menselaraskan diri dengan kemajuan zaman, Mas. Benar. Kemudian kedua, bahwa ini masih ada beberapa PR, misalnya Ya. tentang apa ya, bagaimana anak bangsa bisa merasakan kesejahteraan, Betul. pemerataan. Benar. Ya, itu saya tidak bicara tentang data ekonomi, tapi Ya. apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, tinggal bagaimana nanti bisa diteruskan, Betul. bagaimana bisa ada keberlanjutan. Jadi Ya. kalau saya lihat sekarang itu kan tidak hanya terpusat di satu pulau Betul. terkait pembangunan, Tapi tetapi merata sekali. sekali. Bagaimana Ya, kita apresiasi itu. kita ya. apresiasi. Ya. Dan yang ketiga ini yang penting begini, Mas, karena Ya. kan ancaman ke depan itu tentu adalah perang di masa depan. Oke. Perang di masa depan tentu kita bisa saja mengalami disintegrasi atau Ya. ancaman dari pecah fisik, Ya. perang fisik. Ya. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Seperti Mas. yang Ukraina Rusia ini juga Iya. yang perlu kita waspadai. Ini Iya. kan perang fisik ya. Betul. Betul. Apakah negara kita siap untuk menghadapi itu, dan Ya. dari dalam negeri kita harus waspada terhadap Benar. segala macam Ya. isu-isu yang Ya. bisa mengancam disintegrasi. Betul. Jadi mengancam kepersatuan kita sehingga Betul. kita pecah, Mas. Itu Ya. yang lebih berbahaya saya Betul. rasa. Hari ini ya. Ya. Nah, kalau soal itu ya, Mas. Ya. Misalnya ada satu kalimat menarik dari Bung Ya. Karno. Ya. Beliau kan pernah sampaikan bahwa perjuangan saya ini kan tidak seberapa dibandingkan perjuanganmu melawan bangsa sendiri. Nah, Ya. konteks itu kan sebenarnya menjadi catatan besar untuk kita. Ya. Seperti tadi penjelasan Mas tadi, kita harus berhati-hati soal perkembangan ini, ya kan? Digitalisme dan lain segala macam ini kan perlu hati-hati. Kalau enggak itu menjadi ancaman untuk bangsa sendiri. Lalu yang kedua dalam tantangan internal, misalnya mungkin masih ada perdebatan soal suku, agama, ras. Ini kan perlu hati-hati, Mas. Kalau enggak bisa terjadi disintegrasi tadi yang seperti sampai dikatakan. Nah,
soal wajah Indonesia, Mas. Ya, wajar. Wajah Indonesia di zaman penjajahan itu kan tentu berbeda dengan wajah Indonesia hari ini, Mas. Nah, wajah Indonesia hari ini, Mas, apa yang Anda sampaikan terkait ini, Mas? Apa menurut Anda wajah kita udah suram ataukah apa ya, gimana? Jadi menurut pendapat sampean itu wajah Indonesia hari ini seperti apa, Mas? Kalau dalam penglihatan sampean, Mas? Ya. Wajah Indonesia hari ini adalah suatu kemajuan yang lebih baik tentunya Ya. dibanding sebelumnya. Saya tidak katakan bahwa dulu Betul. itu jelek, tetapi yang sekarang ini adalah memperbaiki Ada perubahan, ada perubahan, ada progres lah ya. progres, ada Ya. kemajuan, bagaimana Betul. pemerataan pembangunan sudah mulai dilakukan. Betul. Namun ada beberapa catatan bahwa ada isu-isu yang bisa membuat persatuan bangsa kita itu ini, Mas, pecah. Benar. Ini yang harus hati-hati. Iya. Terkait yang isu tentang agama itu Ya, yang paling sensitif. betul. Ya. Suku, antar golongan. Nah, bagaimana itu bisa diminimalisir? Oke. Kita buka lagi ruang-ruang komunikasi antar peradaban lah istilahnya Ya. ya, antar suku agama. Benar. Gitu kita buka lagi. Ya. Kemudian bagaimana kita menghadirkan kembali kebersamaan dalam bingkai persatuan, Mas. Benar. Ya. Karena kan kalau saya lihat ya, para founding fathers itu kan beda-beda, Mas. Betul. Latar belakang beda, macam-macam, identitas beda, tapi mereka mencari persamaannya. Benar. Jadi perbedaannya ya disingkirkan, Ya. egonya disingkirkan. Ya. Ini yang wajah Indonesia hari ini ya, kemajuan ini harus kita selaraskan dengan meminimalisir isu-isu yang bisa mengajak Betul. perpecahan. Jadi saya melihat ya 2045 Indonesia tetap ada bahkan terus. Benar. Dengan catatan kita generasi sekarang bisa mengelola Ya. keragaman itu dengan baik. Betul. Itu nggak akan bubar kok, Mas, tahun tadi. Iya, ya, amin ya, amin ya. Oke, Harus amin. begitu. Masa Indonesia bangun dengan nyawa kok, masa Harus bubar hanya itu. masalah isu perbedaan itu kan. Ya Iya, kan? betul. Padahal kan kita punya catatan sejarah, Mas. Iya, Catatan betul. sejarahnya adalah dulu itu kan kita berjuang secara egosentral ya, Pak, Iya. egosentral kedaerahan. Iya, Karena betul. itu kan gak bisa mengusir penjajah ya. Para pejuang kita kan, wah kalau gini caranya nih nggak bisa kita usir penjajah. Betul. Maka dibuat namanya persatuan itu, kita harus bersatu untuk mengusir penjajah. Dan terbukti bahwa dahsyatnya persatuan itu bisa mengusir penjajah. Ya, Kalau nggak betul. kayak gitu ya gimana bisa merdeka kan, Betul. begitu ya. Nah, Betul sekali, itu Mas. yang perlu menjadi catatan untuk kita hari ini ya kan. Ya. Harusnya bisa menjadi pegangan kita anak bangsa hari ini, bahwa soal persatuan itu sangat penting dan lebih penting di atas segala-galanya untuk tetap menjaga keberlangsungan bangsa ini ya, Mas ya. Betul. Nah, seperti tadi Mas komentari soal masalah disintegrasi karena isu-isu internal itu, Mas. Saya ingin menanyakan satu hal yang sering mungkin jadi perdebatan di publik, Mas. Soal terkait konteks demokrasi Ya. dalam Indonesia hari ini. Kita kan pernah mengalami masa di mana masa reformasi untuk menumbangkan masa otoriter. Ya. Lalu sampai pada hari ini itu dalam beberapa kali pernyataan presiden ini seolah-olah ada persoalan serius dalam demokrasi. Kalau kita belajar kemarin misalnya yang sangat viral hari-hari ini kasus soal Rocky Gerung itu kemarin misalnya, itu kan dianggap oleh sebagian orang itu telah menurunkan nilai-nilai demokrasi kita. Tapi oleh sebagian orang juga menganggapnya bahwa boleh kritik, boleh ini, tetapi jangan sampai ke level seperti itu. Betul. Ada etika, adab dan lain segala macam. Nah, saya ingin simpel aja, Mas, menanyakan itu. Kira-kira untuk menjaga stabilitas demokrasi yang baik, apalagi kita tahu kan menuju 2024, pemilu 2024 ini kan, ya jangan sampai hal-hal itu yang kemudian bisa memecah belah kita sebagai anak bangsa. Nah, komentar Bung atau Mas terkait hal ini simpel aja. Menurut Mas, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas demokrasi ini? Oke. Ya, Ya, memang banyak dinamika yang membuat seolah-olah demokrasi kita turun ya. betul. Bahkan katanya sih indeks demokrasi kita turun. Betul. Tapi kalau dilihat lagi lebih jauh, ruang-ruang diskusi publik di era sekarang itu Ya. justru lebih berkembang, lebih banyak berkembang dibanding dulu, Mas. Iya ya. Ya,
Jadi apa sih sekarang yang nggak bisa diselenggarakan diskusi publik, kita bisa di kafe, Benar. ya kan? Di Artinya warung ada kopi. ruang wilayah yang Ya. bebas di Ya. ya. Bahkan kita sekarang bisa membedah ideologi apapun ya, Apapun hari di ruang ya. manapun. Bahkan presiden dibilang komunis saja Ya. kan begitu ya. Betul. Ya, jadi ya. jadi kan artinya begini, demokrasi kita sekarang itu Ya. ya dalam proses untuk penyempurnaan lagi. Benar. Jadi setelah mengalami suatu masa dekade 3 dekade Ya. di mana Ya. di balik kemajuan ekonomi yang memang pada zaman itu ya Mas ya, Betul. tetapi di sisi demokrasi dan HAM itu mengalami resiko penurunan ya, bahkan Ya. banyak pelanggaran, tapi saya tidak ingin komentari lebih jauh. Ya. Tapi saya rasa ruang demokrasi sekarang itu sudah cukup bebas. Cukup bebas. Hanya memang kita ingat bahwa bangsa kita itu kan punya nilai-nilai Ya. kearifan Kearifan lokal, lokal itu ya. adat sebagai istiadat, bangsa. Ya. adab, bahkan masing-masing Betul. daerah juga punya adat istiadat. Betul. Jangan sampai menyelipkan kritik ya Ya. kan dengan berdalil demokrasi Ya. terus menyelipkan penghinaan di dalam kritik Nah, itu kan nggak betul. bagus juga. Ini yang perlu kita hindari ya. Nah, betul. Jadi Betul. kita berdemokrasi sekarang, tapi ingat kita punya tanggung jawab, Mas. Ya, Tanggung untuk jawab menjaga apa? Moral. persatuan. Iya, moral satunya. Nah, Ya. tanggung Betul. jawab moral, yaitu bagaimana kita berbicara itu ingat kita dibatasi oleh nilai moral. Dan Betul. kita juga punya tanggung jawab formil apa? Betul. Dalam bentuk kepatuhan kita Betul. terhadap apa-apa sih undang-undang yang melarang kita untuk berbicara. Misalnya kita tidak boleh bikin Iya, hoax, benar. bikin fitnah, Betul. sara, kan nggak Itu boleh. nggak Mas. boleh, memang Tidak betul. boleh. Ya, boleh kritik lah, tapi jangan hina gitu loh. Nah, Mungkin jangan berdalil seperti itu betul, untuk betul. sebebasnya melepaskan penghinaan itu nggak boleh ya, Mas. Betul, betul. Oke, Saya rasa siapapun lah ya itu ya, tidak dibenarkan. benar. Jadi Ya, betul. Boleh kritik, tetapi jangan sampai kita menyisipkan penghinaan dalam kritik itu Ya. nggak bagus. Karena kritik itu yang nggak dilarang itu kan kritiknya. ya, betul. Tapi unsur penghinaan di dalamnya tuh yang Ya, betul. diproses secara hukum kan. Betul. Karena itu bisa pidana loh Mas ya kalau Ya. penghinaan. Kalau kritik mah bebas, semua kan bisa bilang ini karena demokrasi. Tapi yang ada tadi seperti Mas jelaskan, Ya, betul, ada betul. nilai-nilai yang perlu kita jaga. Untuk Betul. apa kestabilan demokrasi Demokrasi. kita. Betul. Nah, sekarang ini Mas, kita memasuki 78 tahun. 78 tahun ini kan kalau kita taruh dalam umur manusia ini Mas, ini kan cukup tua ya. Dan dalam umur seperti itu, umur yang sudah tidak bisa produktif, ya kan? Umur yang sudah semangatnya ya udah ya lemah lembut lah Mas, saya bisa dibilang begitu. Umur 78 tahun itu. Nah, menariknya ada tema yang diangkat oleh pemerintah hari ini dalam kemerdekaan 78 tahun itu tentang temanya gini Mas, tetap melaju untuk Indonesia maju. Itu tema yang diangkat untuk tahun kemerdekaan kali ini Mas. Ya. Nah, saya beberapa kali saya baca ini ada sedikit satu pertanyaan yang nyantol Mas, yang ingin saya tanyakan itu seperti gini. Kita di umur 78 tahun tadi dilogikakan dalam umur manusia itu kan umur yang cukup tua Mas. Ya. Nah, lalu dalam soal melaju ini Mas, Ya. kita melaju ini dengan kendaraan apa ini untuk ke depan menuju Indonesia maju ini Mas? Ya kan? Iya, iya. Itu yang sebenarnya tersimpan Mas. Tersimpan ini apa ini? Kita melaju dengan umur 78 tahun, bisakah kita sampai ke Indonesia maju Mas? Iya. Nah, ini kan jadi pertanyaannya, sehingga di sini kita menemukan titik terang bersama bahwa kendaraan yang kita pakai itu ini, misalnya gitu. Nah, pendapat Mas tentang kendaraan yang kita pakai ini seperti apa? Apakah kita melaju dengan tetap berdemokrasi, ataukah otoriter lagi, atau apakah itu lah saya Ya, betul. instrumen yang kita pakai ini kan Ya. perlu ada jawaban di situ ya. Ya. Nah, teman-teman milenial pun harus tahu tentang ini, jangan sampai salah menggunakan instrumen untuk tetap melaju ini. Nah, ini komentar Mas terkait tema ini seperti apa Mas? Oke. Nah, Jadi tetap melaju ya. untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia. Ya. Pertanyaan kendaraannya apa? Ya, kendaraannya apa nih lo kita Kendaraannya apa? dengan Oke. umur yang Dengan cukup umur tua yang ya, cukup 78 tua. tahun ya. Oke. Kita itu kan punya Pancasila, Mas. Oke, Pancasila. Pancasila betul. itu kan silanya 5 ya. Ya, Ya. betul. Satu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ya. Bukan persatuan. Ya, bukan. Ketuhanan dulu Mas. Ketuhanan dulu ya. Kita meyakini kita adalah bangsa yang bertuhan gitu loh. Betul, Mas. betul. Ya. Kemudian
yang kelima ya langsung Ya, aja ya, keadilan betul. sosial bagi Keadilan, seluruh Indonesia. ya. Makanya Pancasila ini kan sebagai nilai-nilai abstrak ya, Betul. yaitu kesepakatan bersama dan juga Ya. sebagai ideologi kita ya, Benaran. sebagai ideologi bangsa. Betul. Nah, apa kendaraannya? Kendaraannya kita adalah sebagai Betul. elemen bangsa, terutama kita yang pemuda, Mas. Benaran. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang bakal menghadapi bonus demografi. Betul. Akhirnya jumlah penduduk usia produktif Ya. itu presentasinya lebih tinggi dibanding Benar. ya usia yang sudah tua. Saya bukan berarti mendiskreditkan yang Ya. Bapak Ibu yang nonton yang Ya. udah tua, bukan, tetapi Ya. Artinya zamannya anak muda zaman gitu anak loh. muda. Ya. Kendaraannya ini adalah anak muda. Betul, tapi kita tetap apresiasi dan Ya. berterima kasih Pada kepada ya, kaum tua, kaum karena tua. tanpa mereka ya nggak ada kaum mudanya, Ya. kan gitu ya Mas. Nah, jadi Nah, bagaimana pemuda itu kan yang jadi kendaraan yang mengemudikan, Mas ya. Betul. Masa kalau kita naik mobil ada orang tua, masa Nah. kita suruh orang tua nyetir kan? betul. Nah, kita yang nyetir kan sebagai muda sudah kami saja yang nyetir. Betul. Berarti peran penting ini pemuda ini. Iya. Ya. Pemuda bisa mengusulkan ini mobil mau dibawa kemana, Oke. tapi kita juga mempertimbangkan dari yang penumpang yang usianya lebih tua. Oke. Kita nanti bagaimana sarannya. Artinya begini, dalam konteks kebangsaan Ya. kita punya Pancasila, kendaraannya kita adalah para pemuda. Ya. Pemuda ini punya, tadi saya kembalikan ya, Ya. ide gagasan yang realistis, aplikatif ya, Iya. untuk menghadapi dinamika kekinian. Ya. Kemudian tidak menutup saran dari Kaum generasi-generasi senior. Iya, Tua, ya. betul. Ya. Masih ingat nggak ketika 17 Agustus 45 kan kaum muda kan yang Ya. memberikan kompor, ayo Bung segera merdeka. Betul. Kapan lagi kita mau merdeka? Betul. Akhirnya Dan- kan generasi ya. tua diculik dulu tuh ya. Betul. Itu Betul. peristiwa Rengas Dengklok Iya, itu ya. betul. Dan Soekarno kan pernah bilang sini, kasihkan saya 10 pemuda saya akan guncangkan dunia. Kan Iya, gitu ya. betul, betul. Nah, apakah bisa kita guncangkan dunia kan kembali kepada kita yang Iya. kaum muda Nah. untuk menggunakan kendaraan itu ya. Iya, betul. Sebagai supirnya juga Iya, dia yang betul. akan dibawa kemana bangsa ini? Apakah pemuda akan terjebak dalam isu-isu perpecahan atau kita mencari harmoni kolaborasi Iya, atau harmoni persatuan? kolaborasi, Ya, betul, Mas. itu menurut saya sih begitu, Mas. Iya, Mas. Ya. Mas Yogi. Dalam konteks kita akhirnya bicara pemuda karena ini Iya. menarik. Mas. Pemuda yang dulu sama sekarang Iya. tentu punya konteks kehidupan yang berbeda ya. Kondisi dulu dengan sekarang tentu berbeda ya. Menariknya dulu Mas, dulu tuh bisa bersatu, bisa bangun bangsa ini dengan semangat ya, walaupun instrumen tidak selengkap sekarang, Ya. tidak begitu dimudahkan dengan Ya. instrumen digital atau apapun. Bayangkan dulu Sumpah Pemuda tuh pemuda-pemuda ngumpul itu nggak pakai HP loh Mas, nggak pakai Ya. Android loh Mas. Betul. Tapi mereka mau datang untuk kumpul dan deklarasi. Nggak Sumpah janjian di Pemuda. WhatsApp Iya, ya? nggak janjian di WhatsApp. Atau Nah, itu SMS ya? nggak ada Mas. Itu nggak tahu ya. Tapi itulah kita perlu akui ya. Kita Ya. perlu apresiasi bahwa ada semangat yang luar biasa pada waktu itu untuk dedikasikan diri untuk bangsa ini Ya, betul. lewat perjuangan yang maha dahsyat yang kita tahu. Pada akhirnya kita merdeka di 17 Agustus itu. Mas. Betul. Nah, kemerdekaan perjuangan ini kan para kaum muda ini kan tentu berbeda dengan kaum sekarang ya, Ya. kaum muda sekarang maksudnya. Konteksnya adalah kita ini di zaman sekarang mengisi kemerdekaan. Kalau mereka dulu kan memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Ya. Sekarang udah merdeka, Ya. sekarang kita mengisi kemerdekaan. Lalu Mas, ada proses arus digitalisasi yang luar biasa. Ya. Globalisasi yang luar biasa. Pengaruh eksternal dari luar itu luar biasa. Lalu kita dipaksa untuk tetap berdikari. Bisa nggak kita berdikari dengan kondisi seperti itu, Mas? Iya kan? Iya, betul, betul. Orang sekarang misalnya tanpa Korea aja, tanpa nonton drakor itu ya, Iya. kayaknya nggak seru deh hidupnya itu. Anak milenial sekarang ya, Iya, ini kan betul, konteks betul. kekinian. Betul. Atau kalau nggak nonton bola atau apapun itu tuh kayak nggak seru tuh Mas. Iya. Atau kan misalnya nggak main Mobile Legend itu nggak seru Nggak tuh loh seru. Mas. Nah dulu kan permainan kita tuh ya mungkin kelereng gitu loh Mas. Iya. Panah karet gitu ya. Iya, terus gundu ya. Gundu ya kan. Terus petak umpet ya. Itu permainan tahun 90-an kita. Iya, betul. Sekarang kan nggak lagi. Sekarang ini anak kecil kalau nggak punya gadget itu waduh. PUBG mungkin. Itu kayak ya. dunianya hilang Game-game Mas. gitu Beneran, ya. Mas. Nah, konteks itu menjadi tantangan tersendiri buat kita, Mas. Nah, menurut Mas ini, apakah kita bisa nggak pemuda-pemuda yang tadi saya akan bilang, kita sebagai kendaraan untuk mengantar Indonesia melaju ke Indonesia maju itu. Iya. Bisakah kita melaju, Mas? Dan dengan cara berdikari ini, Mas?
dengan berbagai isu yang masuk, dengan berbagai arus yang masuk, baik digitalisasi, globalisasi, media masuk dan lain segala macam ini, dengan membuat ketidakbatasan antara satu dengan yang lain, ya kan, bahkan sedikit mengurangi nilai-nilai kebangsaan kita yang hampir luntur di akhir-akhir ini. Satu yang nggak tahu, nggak pesimis, tetapi kan ini perlu ditanyakan, Mas, supaya kita memberikan penyadaran buat teman-teman milenial di luar sana. Bagaimana caranya, Mas, kita berdikari dengan arus kuat itu, Mas? Ini pertanyaan yang paling berat ya. Dibuat santai, Mas. Dibuat santai. Kenapa tidak, Mas Yongki, untuk maju? Karena begini ya, kalau mungkin andai kan kita hidup di zaman penjajahan ya. Mungkin kita diketahui penjajah nih kalau kita pemuda. Emang bisa merdeka, ya kan? Makanya itu, Mas. Nah, kalau sekarang kita pertanyaannya beda, emang kita bisa melaju gitu ya, kan gitu. Karena merdekanya udah diraih. Merdekanya udah nih. Betul. Melaju bisa ya, gitu. melaju, betul. Ya. Jadi begini, Mas. Memang arus digitalisasi itu kan efek dari globalisasi ya. Kemudian kemajuan informasi internet ini membuat batas negara itu hilang ya. Batas, bahkan sampai batas privasi ya. Hari ini kita bisa tahu privasi orang sampai sedetail itu ya. Nah, ini kan ya bisa jadi ancaman, juga bisa jadi tantangan. Tapi begini, kita tidak bisa menghindar, Mas, dari arus-arus itu. Nggak bisa ya, tidak karena bisa. Dunianya memang zamannya sekarang begitu. Ya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan arus digitalisasi ini untuk menghadirkan nilai keindonesiaan kita? Sebagai contoh gini, katakanlah itu drama Korea ya. Ya, drakor. Apa tidak kita dengan digitalisasi kita buat semacam drama lokal? Maksudnya drama lokal adalah berbasis cerita kearifan lokal. Mengangkat kearifan lokal. Ya. Saya rasa kreator-kreator di Indonesia juga mungkin cukup sudah kalah ya sama cukup kalah dengan luar. Betul. Tinggal bagaimana ini memenangkan pasar market konsumen aja membuat tertarik ya. Itu yang pertama. Jadi arus digitalisasi ini memang tidak bisa dihindari, tapi bisa dimanfaatkan oleh generasi muda untuk membuat mengembalikan nilai-nilai keindonesiaan kita. Betul. Sudah ada tapi dikembalikan kemana? Dikembalikan ke arus digitalisasi ini tadi sehingga kita dikenal, Mas. Betul. Jadi tidak orang anak milenial atau Gen Z juga tahu drama lokal asli Indonesia. Gitu nggak sih, Mas ya? Kemudian game mungkin ada game dari luar negeri. Coba dibuat mungkin kreator game asli game Indonesia ya. Misalnya kalau luar negeri bikinnya game peperangan ya, Mobile Legends, PUBG. Kita mungkin bisa aja dibuat game tapi itu seolah-olah skinnya di masa penjajahan kita melawan penjajah, kan bisa, Mas? Atau mungkin permainan-permainan tradisional itu bisa diangkat dalam bentuk aplikasi game digital. Ya kan lebih keren ya, Mas? Lebih keren. Jadi artinya nilai keindonesiaan itu bisa dihadirkan kembali lewat arus digitalisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bisa kita melaju tentu sangat bisa. Pertama, kita punya kuantitas pemuda yang banyak. Namun perlu penguatan kapasitas sumber daya manusia. Mungkin ini abstrak ya, misalnya. Tapi bagaimana cara menguatkan kapasitas SDM? Ya tentu kita kita awali dengan memperbaiki sistem pendidikan. Apa-apa yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan kita dari dasar sampai perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi. Adakah yang kurang kita perbaiki, dan jangan lupa kita hadirkan kembali nilai-nilai keindonesiaan di setiap jenjang, Mas. Jadi kenapa tidak untuk mengenalkan budaya Indonesia di mata kuliah di perguruan tinggi. Gitu. Itu penting ya, Mas. Penting, Mas. Penting sekali karena satu sisi begini, kita kalau saya sendiri miris ya kadang melihat beberapa anak muda misalnya melafalkan bahasa asing lancar, tetapi dengan bahasa daerah mungkin tidak selancar dia ngomong bahasa asing. Ini informasi ya, Mas Dito ini bisa berbahasa Inggris, bisa juga berbahasa Belanda. Tetapi soal bahasa Indonesia, beliau sampai hari ini memberi kita saran itu. Ini Pak Yongki juga bisa bahasa daerah luar biasa ini. Artinya kan bahwa itulah yang kita bisa. Maksudnya kita boleh bisa berbahasa apapun, tetapi jangan lupa bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Karena ya kita ini kan ibarat kata sedang juga ya menjadi ancaman-ancaman karena pengaruh anak sekarang kalau belajar bicara bahasa Inggris itu waduh
Iya, Ya bangga kan? sekali kan. Keren, apalagi sering nonton anak-anak artis itu kan. Betul betul. Wah, saya itu kan pengen punya anak harus bisa berbahasa Indonesia. Ah. Padahal seharusnya kita bisa bangga dengan berbahasa Ya. Indonesia. Tapi ya ini menurut Mas gimana? Ini kan harus dikolaborasi terus ya kan. Satu lagi Mas Yugi, Ah. beri ruang bagi para pemuda Ya. untuk bisa Beri ruang ya, kasih ruang. dimanapun, baik pemuda itu yang ada di lingkungan sekolah dasar ya SMA, beri Ya. mereka ruang untuk berkreasi. Iya. Jadi katakanlah kalau Betul. mereka salah, dibenarkan, Betul. jangan langsung dicaci maki, tidak. Iya. Biarkan mereka berkreasi. Kemudian beri ruang karya, ruang Betul. diskusi juga Betul. di perguruan tinggi. Betul. Ya. Berarti nih Mas, kalau saya melihat kalau konteks itu Ya. berarti tidak hanya menjadi tanggung jawab pendidikan formal, Ya, tetapi non formal pun juga bisa harusnya. betul. Misalnya melalui dalam didikan keluarga, Betul. ya kan? Didikan keluarga kan tentu tidak dengan pakai cara-cara Siti Nurbaya kan, Iya, lagi. betul. Cara-cara yang era kekinian. Artinya didikan yang memang mengarahkan pada keinginan dan kemauan mereka, tapi tidak melepas dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada, Betul. ya kan? Atau nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam keluarga. Itu kan kita tidak bisa lepas dari situ juga. Betul. Dan juga bisa juga misalnya dalam organisasi, ya kan? Organisasi apapun hari ini kan banyak bentuk organisasi. Betul. Baik yang formal maupun non formal, ya kan, baik swasta maupun yang non swasta, banyaklah organisasi hari ini. Nah itu kan menjadi ruang-ruang Mas, Ya, untuk betul. bisa kita mengambil banyak pelajaran di situ Ya. untuk menambah daya sumber daya manusia kita untuk menghadapi ini loh Mas, harus yang tadi kita Harus sebutkan itu ya. digitalisasi Ya. tadi ya. Betul. Berarti pendapat Mas terkait ini juga penting ya, pendidikan non formal itu juga sangat penting. Iya, ya, Mas? betul betul. Jadi ruang diskusi itu secara formal kan organisasi pasti sebagai wadah untuk penyaluran ide ya. Betul. Tapi di sisi lain pendidikan formal juga memberikan ruang itu Ya. yang lebih luas lebih. Jadi artinya begini, institusi pendidikan itu tidak eksklusif tapi inklusif, terbuka. Ya. Artinya mahasiswa ini memberikan siswa memberikan saran mahasiswa ini selagi dalam koridor yang Baik, bertanggung jawab ya, baik, bertanggung jawab. terima saja kan Benar. gitu. Itu maksudnya gitu. Akhirnya kan Nah, ketika kreasi dan gagasan ini tidak lagi dibatasi, Ya. saya rasa saya optimis terhadap Iya. pemuda-pemuda. artinya jangan sampai pemuda sekarang pintar karena nilai A, B, C gitu ya, aja. jadi yang Tapi penting kan ada sesuatu yang di luar sana yang perlu Nah. mereka lihat, sih tidak dibatasi dengan ruang formal yang ya, dinilai betul. secara parsial seperti itu ya, A, B, Betul. C, D kayak gitu ya. Betul. Padahal di luar sana ruang kreasi dan kolaborasi itu tersedia luas. Nah kalau di dalam saja itu ruang formal aja, saya rasa di dalam era sekarang nggak cukup kayaknya Mas. Ya. Betul, betul. Orang belajar dalam kelas hanya cuma mendapat nilai itu, mereka terpaksa terkontaminasi dengan salah satu syarat formal Ya. yang setelah itu selesai habis Mas. Ya. Tetapi kan dalam urusan eksternal ini banyak banyak Ya. hal yang perlu dikolaborasi untuk membangun daya dia untuk berjuang Betul. dan mengetahui sesuatu yang baru. Yang itu yang kita harapkan Mas. Nah, terkait itu Mas, ini kan kita kalau Mas sama saya ini kan masuk dalam kategori milenial itu Mas. Iya, betul. Dan juga ada kategori ada di kita yaitu Gen Z inilah Ya, yang generasi Z ya. Nah, dua generasi ini itu apalagi khususnya milenial ya Mas ya. Milenial ini menjadi sesuatu yang produktif ya. Bonus demografi itu kan menghadirkan ruang produktivitas yang luar biasa bagi para pemuda, khususnya pemuda milenial. Nah, tadi Mas jelaskan itu soal pendidikan dan bahkan sampai ke pendidikan eksternal dan lain segala macam. Tetapi saya ingin tarik satu hal Mas. Pengaruh digital Mas. Ya. Tadi seperti Mas bahasakan bahwa ini kalau bisa digunakan, dimanfaatkan baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau salah bisa jadi ancaman ke kita Mas. Ya, betul. Nah, hari ini Mas, orang bermedia sosial itu luar biasa dahsyat. Orang nggak perlu nunggu masuk TV baru artis Mas. Iya. Sekarang orang bisa jadi artis kapanpun Mas. Iya. Karena sudah ada YouTube, sudah ada TikTok, sudah ada Facebook, IG dan lain-lain Mas. Betul. Platform-platform media ini kan menjadikan orang berkreasi kadangkala sampai tidak tahu batasnya Mas. Ya. Ya kan? Bahkan sampai lupa nilai-nilai kearifan kebangsaan itu Mas. Betul. Misalnya ada yang menggunakan untuk mencaci maki, Mhm. ada yang menggunakan untuk menjatuhkan sesama kelompok anak bangsa, Ya, betul. ada yang membangun hoax, Betul. ada yang membangun sinisme untuk sesama anak bangsa. Ini kan bahaya Mas ya, pengaruh. Bahkan ada yang menggunakan untuk mengalirkan ideologi-ideologi yang dalam tanda petik ini bisa mempengaruhi, merusaki anak bangsa selain ideologi Pancasila
sila yang kita yakini sebagai role model bangsa ini ke depan. Ya, betul. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya ekstrim, Mas. Kalau kita lihat itu, ini menakutkan sekali, Mas. Kalau kita tidak mampu untuk mengelola ini. Komentar Mas terkait ini, Mas. Ya memang itu tadi yang saya bilang adalah arus informasi yang deras Ya, bisa menjadi sebuah peluang atau ancaman. ancaman ya. Peluangnya adalah kita bisa nanti membuat gagasan yang terdigitalisasi Ya. ya. Tapi ancaman disintegrasi ini juga tidak bisa diremehkan, Mas. Betul. Karena kebebasan tadi itu, kebebasan hari ini berekspresi, Ya. itu ada beberapa oknum yang menggunakan untuk Betul. di luar tanggung jawab ya, Ya, akhirnya memproduksi tadi, konten seperti masalah-masalah tadi yang saya sebutkan itu. Iya gitu. Betul. Memang kalau dalam dunia itu memang selalu ada saja peran. Nah, Ada peran yang A dan peran B, peran yang benar dan yang salah, peran yang pemersatu, dan ada peran yang mungkin tidak senang dengan persatuan. Benaran. Nah gitu. Namun begini, kita sebagai generasi Ya. muda sekarang itu memang harus cermat dan hati-hati untuk mencermati informasi ya. Kalau saya pribadi nih, saya selalu memfilter, menyaring setiap informasi yang masuk. Ya. Terutama itu yang berbau-bau yang sifatnya memecah belah ya. Betul. Saya lihat dulu siapa yang menyampaikan ini, kemudian kontennya siapa. Kalau memang dirasa itu tidak kredibel, Ya. tidak valid, saya tidak Baik. terlalu mendengarkan. Betul. Itu pertama, filter diri kita diperkuat. Ya. Bagaimana kita bisa menyaring semua tontonan-tontonan kita hari ini. Ya. Kita yang masih belum menikah atau nanti yang sudah menjadi orang tua, peran orang tua kita hadirkan lagi. Betul. Bagaimana tontonan-tontonan yang sifatnya negatif, Ya. ayolah kita kurangi. Ya. Jadi anak itu dididik Bisa ya sesuatu yang baik lah ya. tontonan-tontonan yang Ya. bagus. Kemudian kedua, perlu adanya suatu kalau dari pemerintah itu kan memang sudah ada ya instrumen hukum kayak misalnya undang-undang ITE. Untuk mengatur IT itu ya, betul. Iya, bahkan saya dengar nanti juga bakal ada atau peraturan presiden nanti akan lebih mengatur tentang Betul. kreator ya, Ya. tentang kreator. Ya. Artinya begini, kalau saya melihat itu bukan untuk membatasi gagasan atau karya, tapi bagaimana Ya. dikembalikan lagi kepada etika Koridornya yang tepat ya, koridor norma dan bangsa, etika bangsa, jurnalistiknya betul. itu bagaimana. Betul. Akhirnya kan begini Mas Yogi, kan hari ini misalnya Ya. seperti yang Mas katakan, hari ini Ya. kita bisa terkenal. Saya hari ini kalau niat bikin konten Ya. hoax, Itu cepat viral cepat kan sekali. gitu. Saya upload saja di salah satu Viral platform, itu Mas. langsung viral ya. Apalagi bawa agama dikit. Bawa viral udah. apa ya, hal-hal yang sifatnya agak seksi ya. Ya. Terus Ya. agak seksi untuk dibahas gitu, digoreng gitu kan. Wah, itu. Tapi kalau ya kita kembali ke tanyakan pada diri kita sih Mas. Betul. Kira-kira kita ingin hidup sebagai insan yang seperti apa? Ya. Kita ingin menjadi seseorang yang pemersatu Ya. atau seseorang yang tidak senang dengan persatuan. Kita ingin hidup kita itu diisi dengan apa? Ya. Artinya kembali kepada kekuatan filter kita tadi Iya, Mas. betul. Karena kadang-kala nih Mas, pemuda sekarang ini, kita ini kadang susah membedakan mana kenyataan yang benar dan Ya. kebenaran yang nyata itu seperti apa. Iya betul, karena itu yang waduh. itu kan karena itu tadi kan pengaruh. inilah namanya era disrupsi ya Mas ya. Betul. Era dimana kita era dimana seseorang atau manusia itu lebih mempercayai informasi yang Ya. belum terbukti kebenarannya dibanding fakta. Iya. Itu kenyataan Mas. Waduh. Betul Mas, itu ya memang Iya. ya, dan sering terjadi bahkan kita Betul. lihat itu sehari-hari Mas, betul. Iya. Makanya pesannya adalah catatannya kembali kepada filter Iya. diri. Kalau ada berita yang masuk tentu harus cari sisi kebenarannya dulu. Betul. Kalau udah benar baru silakan mengomentari. Iya betul. Kalau salah yang penting kita diam Ya, atau betul. bahkan bukan diam apa bahasanya. Ya lebih baiknya mengomentari selayaknya saja. Ya, Jangan betul. sampai memiringkan dia, tambah kan jadi repot ya. Kan? Iya jadi repot. Ya kan, nah, Betul, itu betul. jadi catatan-catatan kita. Artinya silakan berkreasi. Iya. Apalagi bonus demografi ini memberikan kita wilayah produktivitas yang besar. Betul. Silakan aja dengan memanfaatkan arus media digital hari ini ya Mas Betul. ya. Silakan aja, tetapi bahwa lagi-lagi kita kembali pada kekuatan filter kita. Iya betul. Terimalah informasi untuk membangun
kekuatan bangsa ini, ya kan. Betul. Untuk membangun bangsa ini lebih baik, jangan sampai menerima informasi yang itu menghancurkan bangsa kita. Ya, itu kan yang repot di situ, Mas. Nah, Betul. terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Boleh. Soal terkait pendapat Mas mengenai milenial ini, Mas. Oke. Lagi-lagi saya bicara milenial Milenial. karena ini era kita, Mas. Era kita. Betul. Kalau saya bicara era yang dulu kan udah jauh ya. Artinya kita tiba pada konteks kemerdekaan di dalam dua hal, Mas. Ya. Satu, terkait keraguan menuju Indonesia maju. Dua, terkait bisa ke optimis menuju Indonesia maju. Ada pesimis dan optimis, Mas. Optimis ya. Nah, ini yang hari ini dibangun ya dengan isu-isu miring, misal tentang bangsa ini, ada yang bilang Indonesia akan bubar di 2030 dan lain-lain. Ini kan waduh, kalau kita nonton itu kan menimbulkan, kalau apalagi pemuda-pemuda kita di luar sana, teman-teman kita yang kalau tidak menyaring ini dengan baik, ini kan kalau diterima bahaya, Indonesia kan bisa bubar kalau bisa diyakini seperti itu kan, Mas ya. Iya, betul. Oleh sebab itu menurut Mas mengomentari hal ini seperti apa? Oke. Jadi memang dalam kita menjalani kehidupan, Mas, Ya. itu kan ada dua sisi memang. Ya, Sisi positif dan negatif. Ya. Makanya dalam informasi yang kita terima sehari-hari, ya, kita akan menerima dua itu, ya, betul. negatif atau positif. Nah, ketika kita mendengarkan isu-isu miring, Ya, kira-kira kita bisa nggak menaikkan sisi positif itu di atas isu-isu miring itu? positive thinking dulu, Ya, kan? betul. 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 Kalau memang ada analisa yang mengatakan bahwa Indonesia akan bubar di tahun sekian-sekian, kita- kemudian Gak apa-apa, kita terima itu sebagai informasi. ya kita diinformasi, kita tahu. Kita cari kebenarannya. Nah, kita counter dengan analisa positif. Betul. Nah, ini loh ternyata sekarang Indonesia itu sudah begini-begini, kemajuannya begini. betul. Toh memang kekurangan pasti akan selalu ada, Mas Ya. Yogi. Ya, Mana ada sih pemerintahan tanpa kekurangan, atau Ya. kita sendiri deh benar. menjalani hidup tanpa kekurangan itu pasti ada. Ya. Tapi bagaimana kekurangan itu bisa kita tutupi dengan apa? Ya. Dengan kelebihan, dengan positif. Artinya kembali ke konteks tadi. Ya. Kita sebagai generasi milenial dan juga mungkin sahabat dari generasi Z Ya. ya, kita yang hidup dalam Ya. satu zaman ya. Nantinya kita ini akan menjadi pendidik atau sebagai teladan bagi Ya. generasi Yang di bawah berikutnya, kita. ya, generasi Namanya Z katanya ini. alpha ya. Ya, Di bawahnya situ ada alpha. Mas. beneran. Nah, kita jadi kita di bawah lah. Nah, kita nanti kan akan jadi orang tua, jadi guru, jadi dosen Benar. atau jadi pemimpin ya ya kan? bagi generasi yang di Yang bawah kita. berikutnya, Nah, ya. ayolah kita untuk membangun ciri positif. Jadi, Betul. oke lah, banyak sekarang ancaman bahwa Indonesia akan bubar. Ya kita terima aja bahwa nanti akan ada peperangan di masa Ya. depan. Makanya kan itu kita terima sebagai masukan, Betul. tetapi kita lakukan upaya-upaya positif, misalnya bagaimana Ya, kita untuk mengkanter harmoni, itu ya. mengkanter. Supaya nggak pengen bubar, ya udah kita harmoni. Arbodi rukun, Rukun satu ya lagi kan? kita hadirkan lagi nilai Betul. keindonesiaan seperti yang saya bilang. Benaran. Saya rasa itu aja, Mas. Siap. Indonesia. Terakhir ini, Mas. Paling terakhir udah, Iya. Mas. Dari sekian penjelasan, sekian masalah yang tadi sudah digambarkan, Ya. diskusi kita yang tadi kita sudah bicarakan tadi, Ya. dalam prosesi terakhir ini apa yang ingin Mas sampaikan kepada teman-teman milenial kita Oke. untuk bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan ini, Mas, menuju Indonesia maju ini. Nah, ini sebagai pesan penutup untuk teman-teman kita yang mungkin nanti menonton ini, apa yang harus kita lakukan, Mas, di tengah-tengah penjelasan berbagai dinamika bangsa yang harus kita hadapi, berbagai persoalan fenomena yang terjadi di bangsa ini. Ini kita tiba pada satu pernyataan bersama, apa yang harus kita lakukan, Mas? Oke. Ya, Poinnya dua ya, Mas. Ya. Jadi ada salah satu pepatah bilang begini. Ini yang pertama ya. Pepatah. Ya. Kemenangan itu membutuhkan persiapan. kemenangan membutuhkan persiapan. Persiapan. Jadi Oke. itu kalau nggak salah dari bahasa Latin apa ya, Ya. Amat Victoria Curam ya. Jadi Ya. kemenangan membutuhkan persiapan. Artinya gini, Kemenangan membutuhkan bukan persiapan. Kita mau menjadi bangsa yang menang dalam percaturan politik global dan menang dalam persatuan, Ya. kemudian menghadapi satu abad nanti 2045 kan. Kalau rata-rata sekarang usia manusia 70 Ya. 80 ya, Ya. kita kan Ya. bisa masih hidup di Betul. tahun 2045. Amin lah, Mas. Amin ya. Harap Ya. kita kan kalau mengacu pada
angka harapan penduduk sekarang itu, Ya. kita masih hidup tahun 2005. Bagaimana kita bisa memperbaiki persiapan kita mencapai kemenangan itu. Jadi Menuju kemenangan harus ada persiapan. ya kemenangan apa ya? Kemenangan dalam ekonomi, bagaimana kita menjadi negara yang makmur. Besar yang sebentar lagi kan Ya. yang sedang dibicarakan Pak Jokowi, kita Ya. punya peluang untuk mencapai Indonesia Betul. besar itu luar biasa. Betul. Bagaimana kita menang secara Politik, politik, secara budaya. bagaimana kita sekarang mulai mengambil peran di ASEAN ya Mas ya. Kita mulai mengambil peran dalam misalnya G20, itu kan upaya-upaya untuk Betul. menang Dan sebenarnya. itu ya perlu kita apresiasi ya Mas. Iya, Pemerintah betul. sekarang kan sampai ke titik itu bukan sesuatu yang mudah. Ya betul. Jadi kemenangan membutuhkan persiapan. Artinya kejayaan Indonesia di masa yang akan datang itu juga ditentukan dari persiapan kita hari ini. Betul, Mas. Kalau kita mampu menanggulangi semua kekurangan kita dan mengharmoniskan sesama anak bangsa, saya rasa kita bisa menang. Dan dengan bantuan Tuhan juga tentunya. Tentu, karena sebagai bangsa yang bertuah. Ya betul. Yang kedua, saya juga ingat satu pepatah juga begini Mas. Apa yang kita lakukan itu akan bergema di keabadian, Mas. Oke, apa yang kita lakukan akan bergema sepanjang di hidup ya. keadilan. Akan bergema di keabadian. Oke. Artinya gini, manusia itu kan hidup itu paling lama berapa tahun sih Mas Yonggi sekarang? 80 ya. Rata-rata sekarang 80-an, 80 ya. 90-an ya mentok. Bentuk ya. Ya. Artinya begini, bukan menakut-nakuti soal nanti bakal mati, tidak gini. Mas. Benar. Artinya apa yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup Ya, ini itu menjadi keabadian. iya tadi ya. keabadian. Kita berkarya. Karya kita akan dikenang di keabadian untuk generasi selanjutnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh para pejuang kita Betul. dulu, ya kan? Kita kan masih bisa Siapa yang nggak tahu melihat Soekarno pemikiran Sanggaria, ya. Muhammad Hatta, Nah. ya kan? Ini kan abadi ya. Abadi. Betul. Akhirnya lakukanlah sesuatu yang positif tadi Ya. dalam bidang apa? Dalam bidang apapun yang Anda jalani sekarang. Anda sebagai pemimpin, Betul. berlakulah adil, ya kan? Benar. Anda sebagai pendidik, didiklah anak bangsa dengan baik, dengan Betul. beretika. Itu Anda sebagai pemuka agama atau apapun, Ya. kita ajak umat untuk membangun keakraban. Betul. Saya rasa dan bidang-bidang lain. Iya, Mas. betul. Gitu. Jadi ya itu sih Mas, 2 poin itu yang ingin Betul. saya Luar biasa. sebagai apa ya closing statement ya. Ya, jadi menuju apa namanya? Hal-hal yang sifatnya keabadian itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Mas. Betul. Raga ini kan bisa kembali kepada yang miliknya. Iya, betul. Tetapi abadi itu akan tetap selalu diingat ya. Iya, betul. Nah, abadi itu ya tadi soal-soal yang tadi Mas jelaskan, yaitu dalam bentuk kebaikan, Iya, betul. amal, keharmonisan, Iya, betul. kedamaian yang harus Betul. kita tanamkan ya. Betul. Baik Mas, luar biasa terkait soal penjelasan Mas. Ya. Ini sekalipun videonya simpel, sederhana, tetapi kita harapkan ada manfaatnya, Amin, ada amin. kaidahnya. Amin. Apalagi bahwa dalam soal-soal kebangsaan hari ini kita diterpa dengan berbagai persoalan baik eksternal maupun di internal. Nah, catatannya sudah tadi banyak diberikan oleh Mas tadi. Semoga ini bisa menjadi catatan-catatan kita, terutama khususnya bagi para pemangku kekuasaan hari ini. Entah itu siapalah, saya nggak mau sebut dia lembaga mana, tetapi kita harapkan pemangku kekuasaan hari ini dan juga para penerus selanjutnya kita ini Mas, Ya, betul. milenial hari ini. Betul. Karena dua jenjang, saya nggak bicara dulu jenjang bawahnya, karena nanti dua ini yang berefek ke bawah Mas. Yang kita tanam salah, yo ini yang akan menerima salah Mas. Iya, betul. Sehingga itu menjadi hal yang paling penting Mas. Terima kasih Ya, Mas Dito terima sudah kasih, berbincang-bincang pada kesempatan ini. Harapan kita bahwa 78 tahun bukan menjadi akhir dari perjalanan bangsa Betul. ini, tetapi terus dan umur panjang. Amin. Bangsa ini tetap harus ada dan kita tetap berkomitmen untuk memperbaiki terus kehidupan bangsa ini. Betul, Mas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.